Saya Artatia Putri Ramadhani dengan NIM 23041 241 rombel B kelompok 5. Di sini akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu ada konsep dasar K3 laboratorium, yang di mana K3 laboratorium merupakan suatu prosedur yang dibuat untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Dalam laboratorium sendiri memiliki risiko yang tinggi terhadap potensi kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Di antaranya seperti terkena bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi ataupun luka bakar, keracunan, hingga menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada APD laboratorium, yaitu APD sendiri merupakan perlengkapan yang dirancang khusus untuk melindungi pekerja laboratorium dari berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi selama bekerja di laboratorium. Yang pertama yaitu ada penutup kepala. Penutup kepala tersebut dari bahan yang terbuat tahan terhadap air dan juga mampu melindungi kepala. Lalu yang kedua ada masker atau pelindung pernafasan, yang dimana agar kita tidak menghirup langsung bahan-bahan kimia berbahaya yang berada di laboratorium. Selanjutnya ada jas laboratorium dengan lengan yang panjang, berguna untuk melindungi pakaian atau tubuh kita dari bahaya yang ada di laboratorium. Lalu ada pelindung tangan atau latex glove agar tangan kita terhindar dari kontak langsung dari bahan kimia yang mudah mengiritasi kulit. Yang terakhir ada sepatu laboratorium. Kita saat berada di laboratorium tidak diperbolehkan menggunakan flat shoes dan harus menggunakan sepatu yang tertutup. Karena untuk menghindari adanya kecelakaan kerja yang mengenai kaki. Selanjutnya ada alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama ada tabung, ada gelas ukur, yang dimana gelas ukur sendiri untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Lalu ada pipet tetes untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada corong yang berguna untuk menguangkan cairan dari satu tempat ke yang lain tanpa tumpah ataupun berantakan. Selanjutnya ada tabung reaksi untuk mereaksikan zat atau sebuah larutan. Lalu ada sendok yang digunakan untuk mengaduk sebuah media atau sebuah larutan. Lalu ada penjepit yang biasa digunakan untuk menjepit tabung reaksi jika setelah dilakukan pembakaran ataupun agar terhindar dari bahan kimia yang berada dalam tabung reaksi tersebut. Lalu ada tempat untuk menyimpan tabung reaksi agar zat yang dalam tabung reaksi tidak tumpah ataupun tabung reaksi tersebut tidak berantakan. Lalu ada glass beaker, yaitu untuk tempat menampung bahan kimia berupa larutan maupun padatan. Selanjutnya ada tabung Erlenmeyer atau tabu Erlenmeyer yaitu untuk mencampur berbagai bahan komposisi media, mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa, dan juga untuk melakukan titrasi. Selanjutnya ada cawan Petri sebagai wadah untuk media yang digunakan untuk praktikum. Dan yang terakhir ada buret, yaitu untuk mengukur volume cairan atau gas. Selanjutnya yaitu ada simbol dari K3 di laboratorium sendiri. Yang pertama yaitu ada eksplosif, yang dimana eksplosif adalah bahan yang berasal dari benda yang mudah meledak. Lalu yang kedua ada oxiding,
yaitu merupakan bahan kimia yang bersifat pengoksidasi dan dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Selanjutnya ada extremely flammable, merupakan bahan yang mempunyai titik nyala yang rendah, namun mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Lalu ada korosif, yaitu bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Selanjutnya ada dangerous for environment, yang merupakan bahan yang bersifat berbahaya bagi lingkungan sekitar sehingga dapat merusak ekosistem. Lalu ada chemical hazard, yaitu bahan kimia yang bersifat berbahaya yang berasal dari bahan kimia tersebut. Adapun electrical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik, dan heat hazard, bahaya, bahaya yang berasal dari benda-benda panas. Begitu pula dengan fire hazard, yaitu berasal dari benda-benda yang mudah terbakar. Untuk kelas selanjutnya ada radioaktif sendiri, yaitu adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Selanjutnya ada toksik. Toksik sendiri merupakan bahan yang bersifat beracun serta dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Dan ada iritan yang dimana bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit jika terkena pada kulit. Selanjutnya, adapun potensi bahaya lain yang mungkin terjadi karena kurangnya penerapan prosedur K3 dalam laboratorium, seperti memecahkan alat, terkena paparan radiasi, dan sengatan listrik, yaitu bahaya seperti keracunan, iritasi, luka kulit, kebakaran yang menyebabkan juga luka bakar. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama yaitu mematuhi peraturan keselamatan kerja. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, serta memastikan penyimpanan dan penanganan zat berbahaya yang aman. Yang kedua, setiap pekerja laboratorium wajib mengikuti standar berpakaian yang aman. Ini termasuk penggunaan jas laboratorium, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya dengan benar. Untuk perhiasan yang rentan rusak oleh bahan kimia, sepatu terbuka, licin, atau berhak tidak diperbolehkan dalam laboratorium. Yang ketiga, saat bekerja dengan bahan kimia, penting untuk berhati-hati dan teliti, serta usahakan untuk tidak bersentuhan langsung dengan bahan kimia. Yang keempat, bekerja dengan menggunakan alat-alat kimia juga berpotensi terjadi kecelakaan kerja karena banyak peralatan yang terbuat dari gelas. Maka dari itu harus tetap berhati-hati. Untuk yang kelima, apabila terkena bahan kimia, segera bersihkan area yang terpapar dengan air mengalir. Jangan panik namun bertindak dengan cepat. Jika bahan mengenai kulit, jangan digaruk agar tidak menyebar lebih luas. Kemudian bawa korban ke tempat terbuka agar mendapatkan udara segar. Dan yang terakhir, memperhatikan simbol dan rambu laboratorium. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama yaitu lokasi peralatan keselamatan harus diketahui dengan pasti. Apabila bahan kimia mengenai mata, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencuci mata dengan air mengalir dari keran selama kurang lebih 10 menit. Kemudian segera mencari pertolongan medis di rumah sakit. Kontak antara bahan kimia dengan kulit dan pakaian memerlukan pembilasan segera dengan air dalam jumlah yang banyak. Untuk kasus tertelanya bahan kimia, tindakan yang tepat adalah dengan segera berkumur-kumur menggunakan air sebanyak mungkin. Pecahan alat gelas harus segera dibersihkan dan ditempatkan pada wadah pembuangan khusus.
Untuk prosedur penanganan kecelakaan laboratorium harus dipelajari dengan cermat, dan setiap insiden kecelakaan laboratorium harus dilaporkan kepada pengawas tanpa penundaan. Sekian materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Terima kasih.